Kalau kendala sih ada, soalnya kan jarak rumah dari gor ke rumah itu kan sangat jauh. Kendalanya pasti ada yang hujan, segala macam lah. Tapi bisa teratasi ya? Nggih, bisa. Luar biasa dengan semangat tentunya ya Mbak ya. Sebenarnya mulai kecil dia sukanya ini dari tari. Iya, nari, senengnya nari. Kalau habis pulang sekolah waktu kelas 2, kelas 3 tuh dia sukanya nari-nari di rumah. Jangan pantang menyerah, harus semangat terus, dan jangan pernah minder. Kalau misalnya orang lain berkata ini, kita jangan pernah seperti jangan pernah didengarkan kata orang. Kita yakin ya. Iya, kita harus yakin diri. Kita terbatas, tapi kita pasti mempunyai kelebihan di sisi lain yang orang lain tidak punya. Luar biasa sekali Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan atlet disabilitas yang berdomisili di Kecamatan Upau, tepatnya di Desa Masingai. Walaupun mengalami hambatan pertumbuhan, namun atlet kita ini mampu berbicara dengan prestasi di tingkat nasional pada ajang Peparnas Papua tahun 2021 yang lalu. Dan langsung saja di studio kita sudah hadir Mbak Zahrah Intania Prayogo dan orang tuanya Ibu Suyatmi. Assalamualaikum Mbak, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Mbak Intan ya, saya panggil Bunda ya, Ibu Suyatmi. Baik, sebelum kita bertanya lebih jauh dengan Mbak Intan dan Ibu Suyatmi, tim berbagi kisah sudah mewawancarai Bendahara Nasional Paralimpik Kabupaten Tabalong, Ibu Kristina Sri Indarwati. Mari kita saksikan bersama-sama. Nama saya Kristina Sri Indrawati, profesi saya guru olahraga. Ya, di SDN 12 Pangelak, Kecamatan Upau. Sejak waktu ada lomba di kejuaraan di Barabai. Nah, itu ada angkat berat untuk cebol. Nah, saya disuruh mencari. Saya pernah lihat di Masingai itu ada. Nah, saya hubunginlah keluarganya. Taunya keluarganya antusias, mau anaknya supaya ikut atlet. Akhirnya ikut tadi kejuaraan Barabai, mendapat juara 1 angkat berat waktu itu. Ya. Itu awalnya lah? Iya, awalnya. Akhirnya kami tawarkan dia untuk cocoknya di bulu tangkis, karena di Papua, mau mengadakan di Papua itu dicari cebol pemain bulu tangkis. Nah, jadi Intan kami arahkan ke sana. Terus ibunya mau meleskan di bulu tangkis, mengikuti pelatihnya sama Pak Yordani. Akhirnya itulah ikut ke Papua, mendapatkan medali perunggu waktu itu. Ya. Orangnya saya suka Intan ini, orangnya baik, ramah, dan supel. Dan dia tidak minder dengan keterbatasan dirinya. Oh, dia bagus, baik, sama teman-temannya akrab, sering guyon, sering ini candaan. Pokoknya sosok Intan itu saya lihat anaknya itu ramah dan bersahajalah sama teman. Iya, orang tuanya berpengaruh, terutama ibunya yang sering mendorong anaknya supaya ikut terus berlatih dan berlatih supaya menjadi juara. Waktu itu dia bilang sangat bangga sama Intan. Karena saya belum pernah diajak dalam ajang berprestasi anak. Karena saya yang ngajak, terus saya berterima kasih banget katanya anaknya sekarang bisa sukses jadi atlet. Sama-sama di kandangan kemarin kan dapat medali perak. Itu tadi wawancara dengan Bendahara Nasional Paralimpik Kabupaten Tabalong, Ibu Kristina Sri Indarwati.
Seperti apa yang dikatakan Ibu Christina, bahwa Mbak Intan ini merupakan atlet disabilitas Tabalong yang berprestasi dengan meraih medali perunggu pada ajang Peparnas Papua tahun 2021. Alhamdulillah, Oke, saya sebelum sungguh sangat berbicara senang sekali masalah prestasi tingkat mendapatkan nasional, juara 1 di kami ajang ingin tahu dulu nih bagaimana Peparnas. perasaan saat meraih juara 1 cabang angkat berat ya Mbak? 2000. Alhamdulillah, saya sungguh sangat senang sekali mendapatkan juara lama 1 juga sih, nggak ingat lagi Peparnas. Angkat berat Iya. Hulu Sungai mana ya? Itu tahun berapa ingat? 2000. Iya, langsung. Luar biasa. Sudah lama juga sih, nggak ingat lagi. Oke. Sebelum ikut angkat berat, pernah mengikuti kejuaraan yang lain? Ada sih dorongan dari Jadi orang pertama tua, ada yang juara dorongan ya? sendiri. Luar biasa. Dari orang tua tuh buat kedepannya, jadi Itu memang lebih keinginan indah sendiri gitu. atau dorongan dari orang tua atau istilahnya Iya. dipaksa ya? ada sih dorongan dari orang tua, ada yang kemauan sendiri. Soalnya dari orang tua tuh buat kedepannya, jadi lebih indah gitu. Iya. Kalau Jadi memang pada kendala dasarnya sih mau ada, juga ya ketika soalnya kan ditawarin jarak tadi ya. rumah dari Kemudian didorong juga oleh Gor orang ke tua. rumah itu kan sangat Kemudian jauh. ada Nggih. tidak kendala Kendalanya atau pasti ada kesulitan yang saat menjadi hujan, seorang atlet? segala Kalau ada macam itu lah. seperti apa Mbak mengatasi? Kalau kendala bisa. sih ada, soalnya kan jarak rumah dari Gor ke rumah itu kan sangat Latihan ya? jauh. Oh, Nggih. latihan. Kendalanya pasti ada yang hujan, segala macam lah. Tapi bisa teratasi ya? Nggih, bisa. Luar biasa dengan semangat tentunya ya Mbak ya. Kemudian kita beralih ke Ibu dulu ya Mbak ya, ke Ibu Suyatmi. Sebelumnya Bu, kami juga ingin tahu nih dari Ibu sendiri, nih memang menurut Ibu nih Intan ini memang hobi olahraga atau gimana Bu? Sebenarnya mulai kecil dia sukanya ini apa dari tari. Tari. Iya, nari. Senengnya nari. Kalau habis pulang sekolah waktu kelas 2, kelas 3 tuh dia sukanya nari-nari di rumah. Pas kebetulan ada juga sih main bulu tangkis sama teman-temannya di luar ini apa sama teman di jalan. Kita kan rumahnya depannya kan jalan, jadi dia main-main kayak gitu aja. Kebetulan itu sama ibu anu tadi ditawari gitu loh ya. Jadi memang iya. awalnya tari, tapi Mbak Intan ini juga memang ada minat dan bakat di bulu tangkis, ya. Iya. Oke. Kemudian bagaimana nih Bu perasaan Ibu Suyatmi saat Mbak Intan mendapat juara 1 ya cabang olahraga angkat berat itu? Alhamdulillah sangat bersyukur banget merasa kita punya anak yang kekurangan ya, hitungannya kan disabilitas kan kekurangan ya. Jadi bisa meraih medali itu sangat luar biasa, sangat terima kasih banget gitu loh, sangat bangga. Nggak nyangka ada. Iya itu nggak pernah terpikir sampai segitu. Terus Bu, menyangka tidak dengan prestasi Mbak Intan? Enggak. Tidak ya Bu, enggak, hanya geleng kepala ya Bu, karena luar biasa ya. Enggak nyangka Nggak ada. pernah terpikir ya Bu Iya ya? itu nggak pernah terpikir sampai segitunya gitu Iya. loh. Mbak Intan sendiri nggak pernah juga terpikir? Juga. Luar biasa. Bahkan sampai ke nasional ya Bu? Iya itu Luar sampai ke biasa nasional. sekali. Oke, baik pemirsa TV Tabalong, setelah ini kita akan membahas perjuangan Mbak Intan dalam meraih prestasi di ajang Peparnas Papua tahun 2021. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah, jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Mbak Intan dan Ibu Suyatmi. Setelah ini kita akan membahas perjuangan Mbak Intan dalam meraih prestasi di ajang Peparnas Papua tahun 2021 yang lalu. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, tim Berbagi Kisah sudah mewawancarai salah satu pelatih bulu tangkis dari Mbak Intan. Siapa beliau? Mari kita saksikan bersama-sama. Nama saya Yurdani Aklam.
Usia saya 57 tahun. Keseharian saya memang membina bulu tangkis sebagai pelatih di PB Junior Tabalong. Ya sebenarnya kalau secara fisik sih memang Intan karena bentuk badannya mini, pendek, memang secara fisik agak berat. Tetapi dengan kemauannya, kita perhatikan dengan semangat dan kemauannya, dia bisa mengikuti latihan dengan baik. Akhirnya apa yang kita instruksikan oleh pelatih itu bisa dia serap, dia ikuti. Akhirnya dia bisa bermain bagus, bermain baik. Sehingga terlihat bentuk basic bermain bulu tangkisnya. Nah, walaupun dengan keterbatasan fisiknya yang pendek, kemudian agak gemuk memang melangkah itu agak berat. Tapi dengan pola-pola latihan yang kita upayakan mengikuti basic dari atletnya sendiri, alhamdulillah dia bisa berjalan mengikuti latihan hingga terlihatlah hasilnya sampai saat ini. Pada saat latihan, kadang-kadang untuk menghilangkan kejenuhan latihan itu kita ajak bertanding kompetisi di luar atau di dalam bulu tangkis itu istilahnya pertandingan persahabatan antar kelompok seusianya. Nah, Intan juga tetap ikut, bahkan dia pede saja dengan basic dan postur tubuh yang dia miliki, kemudian dia tetap ikut main. Tapi kita carikan lawannya yang sepadan. Maksudnya sepadan tuh lawannya itu yang normal, tapi usianya bisa lebih muda atau pukulannya seimbang lah. Sehingga permainannya cukup baik, bisa dilihat gitu kemunculan. Sebab kalau memang secara kualitas, kalau secara umur dia bermain dengan lawan yang sepadan dengan usia dia, ya nggak mungkin lah jauh ketinggalan. Kunci suksesnya itu sebenarnya percaya diri. Dia dengan basicnya, dengan fisiknya seperti saat ini, tapi dia tetap merasa pede dalam bergaul, kemudian dalam latihan dia percaya diri. Walaupun dilihat orang istilahnya orang melihat agak unik lah seperti itu, tapi dia sepertinya biasa-biasa saja menghadapi hal itu. Jadi dia menikmati saja tanpa merasa terganggu dengan kondisi fisiknya. Itu memang yang motivasinya yang saya rasa sangat baik sekali untuk memacu supaya dia bisa lebih baik. Nah, tapi sayangnya memang kemarin pada saat Pekan Olahraga Provinsi Pepar Prop di Hulu Sungai Selatan kemarin, sebenarnya kita targetkan medali emas, Intan. Tapi pada saat di final, mungkin karena suatu dan lain hal, fisiknya tiba-tiba saja menurun sehingga target yang kita bebankan itu hanya bisa dapat medali perak. Tapi alhamdulillah lah penampilan juga cukup lumayan lah. Itu tadi wawancara dengan Bapak Yordani Aklam, salah satu pelatih bulu tangkis Mbak Intan. Mbak, kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Ya Mbak, bagaimana perasaannya saat meraih dua prestasi sekaligus ya? Meraih awalnya sih tidak menyangka, tapi ajang selalu Pepernas tahun berdoa, selalu semangat terus. Jadi ya, alhamdulillahnya dapat juara. Doa dari orang tua juga. Doa dari orang tua. Menyangka tidak Mbak mendapatkan medali saat itu? Kan saingannya berat nih, banyak se-Indonesia lagi. Harus semangat terus, menyangka, tapi selalu berdoa, selalu pede, semangat terus. Jadi ya, alhamdulillahnya dapat juara. Iya, pasti latihan juga. Angkat berat tadi ya. Nah, terus kunci sukses nih Mbak. Kunci sukses atau motivasi dalam meraih prestasi pada ajang tersebut apa Mbak? Itu sih jangan pantang sulit, soalnya kan di rumah juga semangat terus main sama anak-anak juga, jadi pede dengan paling cuma gerak-geraknya Mbak, aja. sebelumnya kan Mbak atlet angkat berat tadi ya. Nah, itu bagaimana itu penyesuaiannya dari angkat berat pindah ke bulu tangkis bagaimana? Itu sih nggak sulit, soalnya kan di rumah juga sering main sama anak-anak juga, jadi pas latihan paling cuma gerak-geraknya aja dibaikin secara
pegangan raketnya di itu. tingkat nasional. Jadi tidak ada masalah ya Nggih. istilahnya perubahan di sana ya. Oke Mbak, beralih ke Ibu ya, Ibu Suyatmi. Bu ingin tahu kembali nih, kalau tadi kan di angkat berat. Nah kalau sekarang di bulu tangkis itu, ketika mengetahui Mbak Intan mendapatkan medali di tingkat nasional, itu bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah seneng banget Bu. Senang banget ya. Nggih. Tidak menyangka aja gitu loh Bu, dapat yang sehebat itu. Ada pernah mimpi nggak atau apa gitu? Nggak pernah Bu, nggak pernah membayangkan ya, Iya, nggak iya. pernah terlintas. Oke. Waktu itu Ibu menemani ke sana? Kebetulan waktu itu di Banjarbaru aja selama 6 bulan Banjarbaru, habis itu ke Papuanya sama rombongan. Iya. Oke, tapi doa Selalu ada doa. Ya. Kemudian Ibu, kalau menurut Ibu ya, Mbak Intan meraih juara atau medali tadi perunggu di tingkat nasional itu karena apa nih Bu? Karena memang doa atau latihan atau apa? Mungkin ada jawaban yang berbeda dari Mbak Intan. Iya, karena sering latihan juga, karena doa, dan Allah juga menetapkan gitu ya untuk anak-anak ini jadi seorang atlet kayak gitu aja, makanya sangat senang ya, sangat bersyukur. Selain itu Bu, pernah tidak Mbak Intan nih ya patah semangat atau istilahnya ya yang namanya ini tadi kan katanya jauh ya latihannya, itu patah semangat atau hilang atau bahkan males nih lagi latihan, itu bagaimana Bu? Iya, ya memang sering kayak Sering, gitu. ya. Kadang karena cuaca panas, kita jarak jauh kan, antar Masinghe Tanjung kan 30-an kilo kalau nggak salah ya, itu memang. Tapi ya untuk ini, ayolah, tak bilang itu untuk masa depan juga, dibisai gitu, jadi dia semangat lagi. Maksudnya bisa teratasi ya Bu Iya, ya. bisa teratasi. Jadi salah satu dukungannya adalah pertama motivasi tadi Iya. ya Bu, kemudian mengantar ya Bu. Iya. Ibu yang Iya. selalu siap siaga Iya, mengantar siap ya ke mengantar. sana. Luar biasa Ibu. Luar biasa sekali kisah perjalanan Mbak Intan dalam meraih prestasi di ajang nasional Peparnas Papua pada tahun 2021 lalu. Selain prestasi olahraga, ternyata Mbak Intan ini juga berprestasi di bidang akademik saat menempuh sekolah di SMA. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kita lanjut ya Mbak, Bu. Oke, tadi seperti yang diceritakan sebelumnya, ternyata Mbak Intan ini juga berprestasi dalam hal akademik saat menempuh pendidikan di SMA di Madrasah Aliyah Alia. Ihya Ulumuddin Bilas ya Mbak. Oke Mbak, kalau boleh diceritakan prestasinya itu apa? Saya tanya ke Ibu dulu ya. Oleh ke Bu. Kebetulan waktu kelas 1 dapat peringkat kedua. Habis itu kelas 3 kebetulan pas ke PON lalu nggak dapat ranking. Terus yang kelas 3-nya direbut lagi kelas 2 ranking 2 gitu. Masuk 3 besar. Luar biasa Bu. Oke, kemudian ke depan nih Bu, harapan Ibu untuk Mbak Intan itu apa? Apakah memang ada ingin Ibu mengarahkan meneruskan ke jenjang perguruan tinggi atau gimana? Iya, insya Allah ini sedang masuk ya, daftar di Inggris, sudah daftar, ada kemarin tuh pas pendaftaran, jadi masuk mungkin tanggal berapa, 25 nanti tes, habis itu tanggal 27 untuk pengumuman. Semoga lulus. Nggih, ya, Bu, ya. semoga lulus, amin. Luar biasa. Kemudian ini yang terakhir untuk Ibu, Nggih. dan juga untuk pesan kepada pemirsa di rumah nih Bu, kepada orang tua khususnya yang memiliki anak dengan keterbatasan itu, ada tidak Bu pesan khusus dari Ibu? Iya, adalah untuk para orang tua yang kita punya anak yang keterbatasan, kita harus mendukung atau mensupport apapun
kebiasaan sebisanya dia gitu loh, jadinya harus disupport, harus didukung. Dia ndak melindungi sama temannya, ndak melindungi sama masyarakat gitu. Jadi dilihat bakatnya di mana, minatnya di mana ya Bu iya. ya, kita membantu untuk mengembangkannya Iya. Bu ya. Oke. Kemudian nih untuk Mbak Intan. Jangan Mbak Intan pantang kalau boleh menyerah, tanya harus mau semangat terus, cita-cita atau dan kuliahnya jangan gimana sih? pernah minder kalau misalnya orang lain berkata ini, kita jangan pernah Atlet Iya, ya. kayak Oke. orang-orang sampai ke luar negeri didengarkan Biasa. kata orang. Terus Mbak, ini saya mau Iya, kita minta harus yakin pesan diri atau kita. motivasi Mbak Intan untuk teman-teman Iya. di rumah, untuk pemirsa di rumah. Jangan pantang menyerah, harus semangat terus, dan jangan pernah minder kalau misalnya orang lain berkata ini, kita jangan pernah seperti jangan pernah didengarkan gitu, kata orang. Iya, karena kita yakin ya. Iya, kita harus walaupun yakin diri. kita terbatas, tapi kita pasti mempunyai kelebihan Iya, di sisi lain yang orang lain tidak punya ya. Luar biasa sekali, Mbak. Menarik dan menginspirasi sekali apa yang telah Mbak Intan dan Ibu Suyatmi sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Intan, Ibu Suyatmi yang telah hadir di studio. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.